Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Julandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah berpikir kritis yang diampu oleh Ibu Purwanti. Kenapa sih apa yang disebut dengan berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ketika kita berbicara tentang kemampuan berpikir jernih dan rasional, kita merujuk pada keterampilan yang lebih dari sekadar menyerap informasi. Kemampuan ini mencakup keterampilan berpikir reflektif dan independen. Artinya, kita tidak hanya menanggapi informasi dengan langsung menerima, tetapi juga merenung, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan berdasarkan penalaran yang matang. Pemikiran reflektif mengajak kita untuk mengevaluasi dan mempertanyakan setiap aspek dari suatu informasi, sedangkan pemikiran independen mendorong kita untuk membangun pandangan sendiri tanpa bergantung pada opini orang lain. Kedua aspek ini sangat penting dalam membentuk pola pikir yang kuat, kritis, dan mandiri. Mengapa berpikir kritis? Berpikir kritis memungkinkan kita memanfaatkan potensi dalam diri kita untuk melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri sendiri. Berpikir kritis adalah keterampilan yang membuka jalan bagi kita untuk memaksimalkan potensi diri. Dengan berpikir kritis, kita dapat melihat masalah dari berbagai sudut, memahami akar permasalahan, dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Ini bukan hanya soal memecahkan masalah, berpikir kritis juga mengasah kemampuan kita untuk menciptakan ide-ide baru dan berinovasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selain itu, berpikir kritis membantu kita untuk lebih menyadari diri sendiri, mengerti kekuatan dan kelemahan kita, serta mengenali nilai-nilai yang kita pegang. Dalam lingkungan yang penuh tantangan dan perubahan, kemampuan berpikir kritis menjadi kunci untuk menjadi individu yang adaptif dan berdaya. Definisi berpikir kritis menurut Chance tahun 1986, berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Menurut Martis 1991, sebuah proses berpikir kritis ini merupakan sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sedangkan menurut Scriven dan Paul pada 1992, berpikir kritis merupakan proses intelektual yang aktif dan terampil mengonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan secara pribadi. Berpikir kritis tidak sama dengan menghafal mengumpulkan informasi. Seringkali berpikir kritis disalahartikan sebagai kemampuan untuk mengumpulkan atau menghafal informasi sebanyak-banyaknya. Padahal, berpikir kritis bukan hanya soal mengakumulasi fakta atau memiliki ingatan yang tajam. Seseorang yang mampu mengingat banyak informasi belum tentu adalah seorang pemikir kritis. Pemikir kritis sejati memiliki kemampuan untuk menyusun kesimpulan dari apa yang telah diketahuinya, melihat pola atau hubungan dari informasi yang ada, dan menggunakan untuk memecahkan masalah secara efektif. Ia juga tahu bagaimana mencari dan memilih sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Ini adalah keterampilan yang sangat penting karena di tengah derasnya arus informasi pada saat ini, kemampuan untuk memilah, memahami, dan menerapkan informasi secara tepat menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai bidang. Selanjutnya,
Berpikir kritis tidak sama dengan mengkritik, mengecam, mendebat. Ketika kita berbicara tentang berpikir kritis, penting untuk dipahami bahwa ini bukan berarti bersikap argumentatif atau mengecam pendapat orang lain. Berpikir kritis adalah proses yang netral, objektif, dan bebas dari bias. Memang kemampuan berpikir kritis sering digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan atau alasan yang kurang kuat dalam argumen. Tetapi fungsi ini hanyalah sebagian dari potensinya. Berpikir kritis juga berperan besar dalam kerjasama, di mana kita bisa sama-sama mencari alasan yang tepat dan melakukan tugas yang bersifat membangun. Seorang pemikir kritis juga memiliki kemampuan untuk introspeksi, untuk menganalisis kemungkinan adanya bias atau pandangan subjektif dalam argumennya sendiri. Inilah yang membuat berpikir kritis menjadi keterampilan penting, baik dalam membangun hubungan yang harmonis maupun mencapai keputusan yang lebih bijaksana. Keterampilan berpikir kritis. Yang pertama itu memahami hubungan-hubungan logis antar gagasan. Yang kedua itu mengidentifikasi, mengkonstruksi, dan mengevaluasi argumen. Yang ketiga mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan umum dalam pemberian alasan. Yang keempat memecahkan masalah secara sistematis. Yang kelima mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan. Dan yang terakhir merefleksikan kebenaran, keyakinan, dan nilai-nilai diri sendiri. Perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Yang pertama itu pemikir kritis, cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang relevan. Yang kedua, dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan, dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Bukan pemikir kritis. Yang pertama itu mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi semuanya itu sama pentingnya. Terus tidak melihat, menangkap maupun memikirkan masalah. Mengapa berpikir kritis itu penting untuk dipelajari? Berpikir kritis memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan berbagai keterampilan inti yang kita butuhkan pada abad ke-21 ini. Pertama, berpikir kritis dapat meningkatkan keterampilan verbal dan analitik kita. Dengan berpikir kritis, kita belajar untuk mengekspresikan ide dan argumen secara jelas dan logis, sekaligus mampu menganalisis informasi yang kita terima dengan lebih teliti. Ini membantu kita berkomunikasi secara efektif dan memperkuat kemampuan memahami sudut pandang lain. Kedua, di era modern ini, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin esensial. Abad ke-21 adalah masa yang dipenuhi oleh informasi dan perubahan cepat, sehingga kemampuan untuk mengevaluasi dan adaptif sangat diperlukan. Selanjutnya, berpikir kritis juga melatih keterampilan dalam mengenal dan memecahkan masalah. Dengan pendekatan yang sistematis dan rasional, kita bisa menganalisis masalah secara lebih mendalam, memahami akarnya, dan mencari solusi yang tepat. Terakhir, berpikir kritis ternyata juga berkontribusi pada kreativitas. Ketika kita berpikir kritis, kita membuka pikiran untuk melihat masalah atau situasi dari berbagai perspektif yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Hal ini memungkinkan kita untuk menemukan ide-ide baru yang lebih inovatif dan efektif dalam berbagai situasi. Nah, selanjutnya ini ada manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis memiliki banyak manfaat yang tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi juga bagi interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Pertama, berpikir kritis membantu kita memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, memperbaiki teori yang mungkin masih kurang tepat, dan memperkuat argumen yang kita buat. Melalui proses ini, kita tidak hanya memahami informasi secara permukaan saja, tetapi juga dapat menilai kualitas argumen dan memperkaya pandangan kita. Selain itu, berpikir kritis membuat kita mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas. Pertanyaan yang jelas akan membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang situasi, masalah, atau konsep. Keterampilan ini didukung oleh kemampuan untuk mengumpulkan, menilai,
dan menafsirkan informasi secara efektif sehingga kita dapat membedakan mana informasi yang relevan dan mana yang tidak. Selanjutnya, berpikir kritis mengajarkan kita untuk membuat kesimpulan dan menemukan solusi yang didasarkan pada alasan-alasan kuat. Dengan begitu, kita menjadi lebih melatih dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, berpikir kritis juga membiasakan kita untuk berpikir terbuka, yang berarti kita mau mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum menyimpulkan sesuatu. Terakhir, berpikir kritis juga membantu kita mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada orang lain. Hal ini penting dalam interaksi sehari-hari, karena kita dapat menyampaikan ide dengan cara yang mudah dipahami dan meyakinkan, yang pada akhirnya membangun kerjasama yang lebih efektif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.